Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala dhil qalbil munir wa dhil wajhil munir Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man ilayhi kullu qulubin amir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. Yang kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, orang-orang tua kita, imam masjid kita, Ustaz Saddan Al-Hafiz, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang setiap saat kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang didoakan oleh para malaikat Allah. Allahumma tub alaih, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya, ya Allah berikanlah taubat kepadanya, sehingga kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam 12 Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Bulan ini, malam ini, tanggal ini menjadi mulia berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan wajib kita bergembira dengan kehadiran beliau, kelahiran beliau, keberadaan beliau di muka bumi ini, karena beliau diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi semua makhluk-makhluk Allah, rahmat bagi bumi, rahmat bagi langit, rahmat bagi malaikat, rahmat bagi jin, rahmat bagi hewan-hewan, rahmat bagi tumbuh-tumbuhan dan seluruh semesta. Nabi kita adalah rahmat, bahkan beliaulah ainur rahmah, sosok kasih sayang yang dititiskan Allah ke muka bumi ini, rahmatan alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Hendaklah kita perbanyak salawat kita dalam diam kita, dalam fikir kita. Pada malam hari ini kita banyak hadiahkan dan fokuskan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Pada malam hari ini kita akan menyambung pembacaan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, Al-Hikmah As-Sab'un, hikmah yang ke-70. Qala Sayyidina Al-Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari, berkata Al-Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita atas ilmunya. Innama ja'ala ad-dar al-akhirata mahallan li jazaa'i 'ibadihi al-mu'minin, li'anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum, wa li'annahu ajalla aqdarahum an an yujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Secara terjemah biasa, perkataan Ibn Athaillah ini dapat kita terjemahkan, hanya saja Allah menjadikan
negeri akhirat sebagai tempat balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Karena dunia ini tak dapat memenuhi apa yang Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan karena Allah ingin membesarkan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman, sehingga Allah tidak membalas mereka fi darin la baqa'a laha, pada negeri yang fana, yang tidak kekal ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat sebagai negeri pembalasan bagi orang-orang yang beriman, bukan dunia. Karena dunia tak sanggup untuk memenuhi apa yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Dan karena Allah membesarkan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya di dunia, tapi memberikannya di akhirat. Karena dunia tak sanggup, tak memenuhi, tak dapat menjadi tempat apa yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang beriman tersebut, saking besarnya, saking hebatnya, dan saking agungnya. Qala Ibnu Ubbad An-Nafari Ar-Randi rahimahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab ini Ibn Ubbad An-Nafari, semoga Allah merahmatinya, innama ja'ala thawabal mu'minin fi daril akhirah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala atau balasan pahala bagi orang-orang yang mukminin di negeri akhirat. Fima zahara lana liwajhaini, menurut kami karena dua hal. Ahaduhuma, salah satu kenapa Allah jadikan akhiratlah sebagai tempat balasan orang yang mukmin itu, karena dunia la tas'u ma yurid ay yu'tihum min anwa'in na'imi hissan wala ma'nan. Karena dunia tak sanggup memenuhi apa yang Allah inginkan memberi kepada hamba-hamba yang beriman dari berbagai kenikmatan, baik yang zahir maupun yang batin. Amma al-hissu fali'anna ad-dunya mutadaniyatul musafat. Secara rasa, secara zahir atau secara nyata, fali'anna ad-dunya mutadaniyatul masafati, dunia ini jaraknya dekat, terbatas. Dayyiqatul aqtari, penjurunya sempit. Guru kita Syekh Muhammad Bakhit ada menukil kurang lebih jarak luas dunia ini jika ditempuh 500.000 kilometer luasnya dunia ini. Itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Sangat sempit, sangat pendek, sangat kecil. Wa yu'tillahu ta'ala li ahadil mu'minin, sedangkan nanti di akhirat, fid daril akhirah, sedangkan nanti Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang-orang biasa daripada orang yang beriman di dalam surga, orang yang beriman yang levelnya paling bawah. Jadi, menurut Guru Bakhit dalam penjelasannya, fi milkin wahidin minhum atau fi mulkin wahidin minhum, dari surga yang Allah berikan kepemilikannya kepada mereka, kaplingan surga yang Allah berikan untuk setiap orang yang beriman. Kama warada fil khabari, sebagaimana yang datang dari hadis Nabi, luasnya masirata 500 amin, perjalanan 500 tahun. Luas kawasan surga atau kaplingan istana untuk tempat tinggal seorang yang beriman di dalam surga nanti 500 tahun perjalanan. Guru kita Syekh Bakhit
hafizahullah menukil pengukurannya adalah sekitar 1.800.000 km untuk ukuran kapling syurga bagi setiap orang yang beriman. Sementara luas bumi, luas dunia, katakanlah bumi 500.000 km. Luas kapling syurga untuk satu orang 1.800.000 km. Jadi untuk satu orangnya dunia ini tidak cukup jika dibanding dengan akhirat. Bumi ini tak cukup. Fama dhannuka bi khawasihim. Kemudian kata Ibn Abbad, bagaimana pula dengan orang-orang yang khusus, hamba-hamba Allah yang khusus, para awliya Allah, para ulama yang dicintai Allah dan Rasulnya, orang-orang yang dikasihi Allah. Sedangkan untuk orang biasa di 1.800.000 km, perjalanan 500 tahun. Ada riwayat 1.000 tahun, perjalanan 1.000 tahun. Ini subhanallah. Fatadiqu la muhalata, pasti sempit masafatud dunya, ukuran dunia ini, an kulliyati jazaihim, apalagi untuk balasan setiap orang yang beriman. Tidak muat dunia ya. Satu orang saja tidak muat. Karenanya Allah tak menjadikan dunia sebagai negeri pembalasan. Allah jadikan akhiratlah sebagai negeri pembalasan. Wa ammal ma'na, dari sisi batin, fali anna ad-dunya mawsumatun bid-dana'ati, dari sisi fisik dunia itu kecil. Dari sisi nilai dunia itu rendah. Mausumatun bid-dana'ati wan naqsi, kekurangan, wal khasasati, jelek, wal haqarati, dihina. Dunia ini dibanding akhirat tidak ada apa-apanya, kecil, jelek dan hina. Dalam sebuah athar disebutkan, ad-dunya mazbalatun, dunia ini adalah sampah, wa talibuha kilabun, orang yang semata-mata menuntut dunia bagaikan anjing-anjing yang lapar. Hina artinya ya. Cuman dulu sudah kita ulang berkali-kali menjelaskan, bukan kita tidak mau dunia, karena dunia ini fasilitas memang mesti kita gunakan, mesti kita dapatkan. Tapi tujuan kita bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Wal asya'u allati yatana'amu biha ahlul jannah umurun syarifatun rafi'atun kama ja'a fil akhbari, inna mawdi'a sawtil jannah khairum minad dunya wa ma fiha, wa anna nura suwaru hawra yatmisu nura syamsi wa ma ashbaha hadha. Dan kenikmatan-kenikmatan syurga yang akan dinikmati oleh setiap orang yang beriman sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah atau dalam banyak hadis Nabi SAW. Di antaranya, satu jengkal saja seukuran tempat cambuk atau cambuk di surga nanti, seukuran busur panah tanah surga atau tempat surga, atau ukuran cambuk, karena itu dikaitkan dengan cambuk dan panah sering dibawa oleh kaum muslimin untuk berperang. Jadi seukuran kurang lebih sehasta atau katakanlah sejengkal dua jengkal di surga itu, khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dapat sejengkal surga, ukuran sejengkal dari surga lebih hebat, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa anna nura suwara hawra, sedangkan cahaya gelang-gelang yang ada di tangan bidadari, andainya diletakkan di dunia
sedikit saja, katakanlah sebiji saja, yatmisu nurasyamsi, memadamkan cahaya matahari. Lebih terang cahaya gelang bidadari daripada sinar matahari. Makanya tidak cocok di dunia tempatnya. Kalau Allah bagi macam itu di dunia, tidak sanggup dunia, hancur dunia ya. Sehelai rambut bidadari saja sudah terang benderang seluruh dunia ini, apalagi jika balasan syurga diberikan Allah di atas dunia. Makanya balasannya adalah negeri akhirat. Wa ma asbaha hadza, dan yang semacamnya. Saya teringat sebuah perkataan dari seorang aulia Allah yang dimimpikan Allah akan syurga. Lalu para murid-muridnya bertanya, wahai guru, kenikmatan apakah yang luar biasa yang ada di dalam syurga? Sampai Nabi SAW pernah menyatakan, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Indahnya syurga, nikmatnya syurga itu tak terbayangkan, tak terlintaskan, tak pernah terpandangkan. Apa jawab seorang wali tersebut? Kenikmatan syurga adalah fiha Rasulullah, karena di dalamnya ada Rasulullah SAW. Orang yang beriman berkumpul bersama Rasulullah, memandang Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, mendengar suara Rasulullah. Itulah kenikmatan yang hakiki. Karena itu kita bergembira malam hari ini sambil kita merindukan Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah agar kita dihimpunkan semenjak di padang mahsyar dalam barisan Rasulullah SAW, termasuk yang ditunggu di telaga Rasulullah SAW, dan masuk surga mengiringi Rasulullah SAW. Karena yang pertama kali mengetuk pintu surga dan yang membukanya adalah Rasulullah. Awwala man yatruku babal jannah Rasulullah SAW. Kita mengiringinya. Amin ya rabbal alamin. Wa yakfi fi dzalika qawluhu 'azza min qa'il. Cukuplah menerangkan yang demikian itu firman zat yang paling mulia, firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, dalam surat Sajdah. Fala ta'lamu nafsun, tidak ada diri yang tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang telah disembunyikan dari mereka, yang akan menjadi balasan mereka, min qurratu a'yun, daripada permata hati, penyejuk mata, penyejuk sukmanya. Kita mohon kepada Allah sebelum kita dicabut nyawa, kita bertemu Rasulullah dan kita melihat syurga yang bakal kita tempati. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi 'an Rabbih 'azza wa jalla, dan perkataan Nabi atau hadis Nabi yang beliau riwayatkan daripada Tuhannya yang maha perkasa lagi maha mulia, yaitu dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, a'adattu li'ibadis salihin, a'adattu li'ibadis salihin, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan terlintas di hati manusia pun tidak. Keindahannya tak terbayangkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wasthani anna Allah ta'ala ajalla aqdar ibadil mu'minin. Alasan kedua kenapa Allah menempatkan balasannya di negeri akhirat bukan di dunia. Tadi yang pertama karena dunia ini tidak muat, tidak sanggup. Kedua karena Allah ingin memuliakan, membesarkan, mengagungkan penghargaannya kepada hamba-hambanya yang beriman.
aqdar, ini dari kata taqdir. Falam yaj'al lahumul jazaa'a ala ta'atihim fi darin faniyah, maka Allah tidak menjadikan balasannya atas ketaatan-ketaatan mereka itu di negeri yang fana, munqadiyah yang akan sirna, munsarimah sama yang akan hilang, yang selesai, yang hilang. Kita semuanya akan meninggal dunia. Itu kiamat besar bagi kita. Setiap orang akan mendapatkannya, dan kiamat sesungguhnya akan terjadi pada satu hari dan pasti terjadi. Itulah pada tiupan sangkakala yang pertama dari malaikat Israfil. Nah, tiupan yang kedua nanti semua yang dikubur dibangkit oleh Allah, digiring ke padang mahsyar. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai ahlul bait Rasulullah, keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah athar disebutkan, hubbi wa ahli baiti amanun, cinta kepadaku dan keluargaku, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, zuriat Nabi, termasuk para wali-wali Allah yang jiwanya telah betul-betul mengikuti Rasulullah SAW, maka mencintai Nabi dan keluarga Nabi amanun dalam fi iddat mawadhi', dalam beberapa keadaan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ada kalau tidak khilaf dalam 5 keadaan. Pertama fil hisab wa fil mizan, kemudian lagi fil hasyar, fil hisab wa fil mizan wa inda as-sirat wa inda al-haud, fa ana antazirikum fil haud. Di mahsyar, di hisab, di mizan, di titian siratal mustaqim, dan di telaga Kautsar, dan aku menunggu kalian semua di telaga Kautsar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin selamat, di mahsyar selamat, di timbangan amal selamat, di perhitungan Allah selamat, di titian siratal mustaqim selamat, dan dapat minum air telaga Kautsar, mencintai Rasulullah dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita wajib tahu, ahlul bait semenjak dulu anak Nabi dan cucu Nabi. Nah, sekarang keturunan Nabi, diantaranya habaib, habib-habib. Nah, termasuk dikaitkan dengan ahlul bait adalah al-muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sebab mereka terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, addibu auladakum thalathan, ajarkan anakmu, didik anakmu 3 perkara. Hubba nabiyikum, mencintai nabimu, wa hubba ahlil bait, mencintai ahlil bait, wa hubbal Quran, dan mencintai Al-Quranul Karim. Nah, 3 itu kita berikan modal kepada anak kita, menjadi bekal bagi mereka. Nah, itu wajib. Jadi lianna kullama yafna wa in talat muddatuhu la syai'a, karena segala sesuatu yang sirna walaupun lama tidak ada apa-apanya. Yang sirna itu tidak ada apa-apanya, hebat bagaimanapun tidak ada apa-apanya. Bal a'tahumul khuluda fil na'im wal baqa'ad da'im fil mulkil muqim wa nahika bi syarafan tasmiyatuhu iyyahum bismihil karim wa huwal hayyul ladzi la yamut. Yang hebat itu bagi orang yang beriman adalah Allah memberikan kepada mereka kekal di dalam darun na'im, di negeri yang penuh dengan kenikmatan. Wal baqa'ad da'im fil mulkil muqim, lestari, kekal abadi dalam kerajaan yang kekal.
wa nahika bi syarafan, hal yang menunjukkan kemuliaannya cukuplah bagimu, tasmiyatuhu iyyahum bismihil karim wa huwal hayyul ladzi la yamut. Cukuplah ketika kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman dengan namanya yang dermawan. Disitulah Allah memberikan kedermawanannya sepenuhnya, rahmatnya satu di dunia, 99 di surga. Subhanallah. Wa huwal hayyul ladzi la yamut, dialah Allah yang maha hidup lagi tidak mati. Ja'a fi tafsir qawli ta'ala wa mulkan kabira, inna Allah ta'ala yursulul malaka ila walihi wa yaqul, kepada seorang hambanya yang kekasihnya yang khusus, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penafsiran mulkan kabira, kerajaan yang besar, sesungguhnya Allah mengutus seorang malaikat kepada seorang kekasihnya, wa yaqulu lahu ista'dhin ala abdi fa in adzana laka fadkhul, minta izin dulu menemui hambaku, kalau engkau diizinkannya baru boleh masuk. Ini kepada seorang waliullah, malaikat saja kekasih Allah, untuk menemui seorang kekasih Allah, malaikat diperintahkan oleh Allah minta izin. Kalau diizinkannya baru kamu boleh datang, kalau tidak, tidak. Wa illa farji', kalau tidak pulanglah engkau. Fayasta'dzin alaihi min sab'ina hijaban, lalu malaikat-malaikat itu mendatangi waliullah meminta izin kepadanya sebelum 70 hijab. Dalam kondisi sebelum menempuh 70 hijab sudah mereka minta izin. Thumma yadkhul alaihi, lalu mendatanginya, wa ma'ahu kitabun min Allah azza wa jal, membawa catatan dari Allah, unwanuhu, judulnya minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi yamut, dari zat yang maha hidup yang tak pernah mati kepada makhluknya, hambanya yang hidup sekarang tetapi akan mati. Fa idza fataha alkitab wajada maktuban fihi, ketika sang wali membuka surat dari Allah tersebut, catatan dari Allah tersebut, dia mendapatkan tulisan yang berbunyi, abdi ishtaqtu ilaika fazurni, hambaku aku rindu kepadamu maka kunjungilah aku. Fayaqul, maka sang hamba berkata, hal ji'tu bil buraq, apakah aku datang dengan buraq ya Rabb? Fayaqulu na'am, maka dikatakan iya, maka dia pun menunggangi buraq. Fayaghlibu syauqu ala qalbih, namun kerinduan melebihi telah merajai hatinya. Fayahmiluhu syauquhu, bahkan yang membawanya menuju Allah adalah kerinduannya. Di surga nanti, dalam sebuah keterangan dari guru kita Syekh Muhammad Wahid, yang luasnya tadi bagi seseorang 1.800 km, bagaimana menempuhnya? Ternyata di antara kendaraan adalah buraq. Namun ada lagi yang lebih hebat kendaraannya, namanya dabbatus syauq. Dabbatus syauq, kereta rindu, kendaraan kerinduan. Karena itu dari sekarang kita wajib merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya merindukan Allah. Siapa yang rindu ketemu Allah, maka Allah pun rindu ketemunya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Jadi kemanapun nanti berada di surga, seluas apapun kecepatan buraq, sejauh mata memandang, sejauh seujung apapun pandangan kita, maka satu lompatan buraq seperti itu. Sedangkan dabbatus syauq lebih cepat daripada kerlipan mata. Jadi kemanapun hendak nanti di surga, sudut-sudut yang mana di taman-taman surga yang dimiliki, yang sekarang kita bangun. Jika ingin banyak taman surga, bangunlah dari sekarang. Di antara yang membangun taman surga adalah tasbih kita,
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap tasbih satu pohon indah di surga. Maka semakin banyak tasbih kita, semakin banyak pula pohon-pohon indah kita di dalam surga. Jadi kita juga dituntut untuk menghiasi surga kita dari sekarang. Dan salah satu penghiasannya yang paling hebat adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, Habib Umar bin Hafiz mengatakan bahawa di akhirat nanti ihtifal bi Muhammad, setiap saat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat di dinding-dinding syurga, di daun-daun syurga, di tiang-tiang syurga, kemana mata memandang, di sana kita melihat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telinga kita akan mendengarkan terus tasbih, zikir, termasuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang yang tak suka maulid di dunia, hati-hati, nanti tidak bisa maulid di akhirat. Artinya bukan makna letterlek, dan kita juga bukan dituntut hanya waktu maulid, setiap saat kita maulid. Kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam Barzanji atau dalam Maulid Ad-Dibai, beliau mengatakan, andai setiap hari maulid kepada Nabi Muhammad SAW dilakukan, lakana wajib, bahkan itulah kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Lau kana li kulli yawmin li Ahmad maulida qad kana wajib. Setiap saat kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perintah dari Allah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah kamu sebanyak-banyaknya. Allah mulai dari dirinya sendiri sebelum memerintahkan kita. Beda dengan perintah solat, perintah zakat, perintah puasa. Tak ada Allah mulai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau perintah salawat, Allah perintahkan, Allah memulainya dari dirinya sendiri, malaikat-malaikat baru Allah perintahkan kita. Mudah-mudahan kita ditempatkan bersama Rasulullah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahawa setiap orang yang masuk syurga diberikan Allah pelayan sebanyak 10.000 orang pelayan untuk satu orang. Jadi tinggal minta saja. Allah jadikan kita raja, Allah muliakan kita, dan kemuliaan itu kita dapatkan karena keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi hurmatil habib wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيا من يخطب وصاله يقظة ومناما. Siapa yang ingin tersambung jiwa raganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap saat sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله
Siapa yang merindukan untuk dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Menyampaikan seluruh kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, dan bersungguh-sungguh ingin dapat mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, menggali agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita benar-benar dapat memuliakan Rasulullah SAW dalam makna yang sesungguhnya, agar dapat kita semua senantiasa hadir jiwa dan raga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, dan agar setiap detik, setiap waktu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kasih sayang dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. فيا أيها الراجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita mulai dulu dengan membaca salawat Tibbul Qulub. Ini dari ijazah guru sekumpul Maulana Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani dalam kitabnya Al-Imdad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma abligh minna li sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salama. Ya Allah, sampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat dan salam kami ya Rabbana ya Allah. Allahumma amligh minna li habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman ya Rabb ya Allah. Allahumma 'allimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi hayatina wa 'inna 'ala dhikrik wa syukrik wa husni 'ibadatik wa fi mutaba'ati habibika qawla wa fi'la zahiran wa batina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.